Ya, selamat bertemu kembali dengan saya Ato Sunarto. Jadi di video kali ini saya akan sharing buat teman-teman yang mau mulai usaha ya. Bagaimana memulai usaha? Nah, biasanya suka bingung nih, mulainya dari mana dulu nih? Apa kita harus nyari pasar dulu gitu kan, atau kita nyari produk dulu? Bebas saja sih sebenarnya pendekatannya. Bisa pendekatan dari produk dulu, kita punya produk, tinggal mikirin bagaimana kita jualnya, atau kita punya pasar, tinggal mikirin apa produknya, di mana nyari produknya. Jadi pendekatan memulai usaha bisa dari produk dulu, atau bisa dari pasar dulu. Nah, kalau sudah ketemu nih produknya dan pasarnya, yang ketiga ada channelnya, cara menghubungkannya lewat apa. Apakah lewat media online, offline, ya, nanti kita akan berbagi di video ini. Saya akan berbagi pengalaman. Nah, ini kita mulai dari sini dulu. Tadi produk apa pasar dulu, bingung kan? Ini pakai kerangkanya bisnis model kanvas. Cuma saya tidak akan bicara detail ya. Jadi ini ada 9 bidang sebenarnya. Cuma kita akan cerita cuma yang 3 bidang ini aja yang saya arsip. Jadi produk, pasar, sama channelnya. Jadi kita hanya cerita di 3 bidang ini aja. Nah, jadi kita bicara sekarang produk dulu ya. Coba saya lihat dulu. Ya, ini mungkin balik lagi dulu. Nah, jadi produk, bagaimana orang membeli produk Anda? Kita harus clear juga produk kita apa. Terus pasar, siapa yang akan membeli produk Anda? Jadi, dan setelah itu bagaimana konsumen tahu dan bisa mendapatkan produk Anda atau channelnya. Jadi, orang bilang menjual itu susah. Ya benar sih. Tapi gimana caranya supaya menjual itu jadi mudah? Apa syaratnya? Syaratnya bilang, oh harganya harus murah, produknya harus bagus. Belum tentu juga. Oh, murah kalau orang lagi nggak perlu, ya nggak mau juga. Jadi tepatnya kalau syaratnya, kalau menjual itu mudah ya pada saat memang ke orang yang butuh, orang yang lagi perlu. Itu gampang. Contohnya pada saat kemarin kita macet ya, pada saat tol tuh lebaran 2 tahun yang lalu ya, Brexit, pada saat macet total. Nah, itu kan ada pasar yang terbentuk. Apa? Orang 24 jam nggak bisa bergerak. Kan perlu apa? Perlu minuman, bensin. Pada saat kita pasar memenuhi itu kan kita tinggal cari aja produknya. Cari aja kita apa yang dibutuhkan pasar. Kalau pada saat itu kita siapin semuanya jual pakaian diskon 70%, ya belum tentu orang beli. Situasinya tidak lagi butuh gitu kan. Walaupun itu kualitasnya bagus, harganya murah gitu. Nah, itu gambarannya pendekatan mana yang kita akan ambil. Pada saat kita mengerti pasar jauh lebih mudah untuk menjual. Nah, sekarang kita memulai produk dulu. Kita sudah punya produk nih ceritanya, punya produk. Tapi harus jual kemana? Ke pasar mana? Ke target mana kita? Jadi produk yang bagus, yang kualitasnya juga mungkin lebih bagus dibanding yang lain. Kalau salah pasar juga tidak bisa diterima pasar, dia nggak laku juga. Nah, supaya kita produk kita tahu dan kita mengerti pasar, kita lihat dulu pasar itu gimana sih, gambaran pasar itu. Kita harus paham apanya dulu sih. Ini customer segment itu ada dari geografi, demografi, psikografi, sosial-kultural, buying power, market potensial, market share, market size. Jadi ini gambarannya pasar kita. Kita harus lihat nih, kalau Sun Tzu itu ahli perang, jadi kenali dirimu dan musuhmu, maka kau akan memenangi peperangan. Jadi kita harus kenal dulu nih, ke siapa kita akan menjual ini produk. Dari geografi, wilayah mana, radius berapa jauh dari outlet kita, dari tempat kita, dari produk kita. Nah, itu juga harus pikir, apa mau cuma RT, RW, kecamatan, Baten, atau Indonesia, atau memang pasarnya
global ya, luar negeri. Kalau demografi, mau usia berapa, anak kecil, remaja, orang tua, atau laki, perempuan, agama, pendidikan. Nah, itu juga demografi. Kita harus ngerti psikografi, karakternya, gaya hidupnya, sosial kultural juga gitu. Adat istiadat, gimana. Nah, itu mempengaruhi buying power. Apakah di situ memang punya kemampuan untuk beli produk kita. Percuma kalau kita jual produk yang bagus tapi di lokasi yang tidak punya kemampuan untuk dia juga laku juga. Terus market potensial, apakah memang lokasinya itu juga akan bikin kita berkembang nggak? Gitu kan? Berapa nilainya juga. Market share, nah, udah ada berapa orang yang terjun di situ bisnis yang lain dan kita mau ngambil berapa market size-nya gitu. Jadi ini gambarannya gambaran calon konsumen kita. Kita harus paham dulu, nanti skip aja baca lagi yang detailnya. Saya nggak terlalu detail, jadi gambaran secara umumnya. Contoh seumpamanya saya kan ada kursusan waktu saya putusin kursusan bahasa Inggris. Itu kan produknya itu kan targetnya buat anak-anak, buat anak TK sama anak SD. Sehingga lokasinya ya saya harus dekat sekolahan di perumahan. Dan itu saya pilih artinya menentukan lokasi harus di mana. Keduanya juga itu saya lihat karena itu biaya khususnya lumayan di atas yang lain sehingga target market sekolahnya juga anak-anak sekolah yang menengah ke atas sehingga lokasinya juga atau outletnya juga tempatnya saya dibuat memang rada lebih bagus lebih nyaman gitu kan. Karena harganya juga di atas rata-rata tapi buying powernya ya oke. Nah itu karena pas ya tempatnya di dalam perumahan gitu kan harganya juga sesuai dengan tadi segmen pasar yang ada gitu kan. Ya sampai sekarang udah 12 tahun jalan. Beda lagi kalau mungkin target saya itu pekerja yang memerlukan kursus atau mahasiswa atau orang tua. Mungkin lokasinya nggak seperti sekarang. Tidak di situ. Gitu. Harganya mungkin tidak segitu. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu juga di mana kita akan lokasi siapa aja yang akan kita sasar untuk beli. Contoh saya kemarin punya warung kupat tahu Bandung. Jadi saya juga di kupat tahu Bandung itu kan makanan tradisional dan itu tidak bisa saya delivery jauh gitu kan dari segi ongkos dari segi packagingnya gitu sehingga saya ya radius 5 km aja dari outlet itu target marketnya geografinya segitu demografinya ya saya bukan anak-anak itu kan anak-anak remaja orang tua saya pilih orang tua lelaki perempuan saya banyakkan ibu-ibu yang datang nah, jadi itu menentukan promosi kita akan seperti apa makanya karena saya lihat banyakkan ibu-ibu konsumen saya jadi pada saat promosi ya sasarnya ibu-ibu aja. Keluarga itu Sabtu Minggu rame di tempat saya gitu kan. Jadi kalau hari Kartini nih ya kalau untuk ibu-ibu ya, hari ibu itu saya gratisin buat ibu-ibu itu untuk salah satunya tadi promosi ke target market saya. Nah, ini gambaran sejarahnya. Jadi jangan sampai kita juga salah dalam memetakan konsumen kita percuma. Jadinya kita nanti nggak bisa jalan. Oke, nah ini contoh-contoh nih. Saya pernah salah nih. Jadi saya ini buka cabang nih kupat tahu di Karawang. Waktu awal ini ramai tempatnya, perkantoran, sekolah, ramai lah. Ini orang-orang di depan jalan Kertabumi Karawang. Saya sewa. Nggak tahunya pas jalan nggak sesuai. Kenapa? Ternyata gini, baru paham juga sekarang. Jadi target market kuliner saya kupat itu orang buat sarapan pagi, keluarga. Makanya kalau yang sekarang di perumahan ya ramai. Ini kan perkantoran. Perkantoran ternyata nggak pas. Kenapa? Jadi pada saat pagi orang udah sarapan dulu dari rumah, jadi nggak ada yang mampir ke tempat saya. Siang datang ke tempat saya bukan nyari kupat tahu, nyari makanan berat. Nah sore sama, pulang kerja dia jajannya di perumahan. Jadi pagi nggak dapat, siang nggak dapat, ya sore juga nggak dapat. Nah ini nggak jalan. Nah, ini saya pernah juga buat bakso super. Ini karena enak bagus harganya saya waktu itu 15.000, padahal yang lain baru 10.000. Pikirnya wah ini ambil menengah atas, lokasinya salah deket kontrakan, ya nggak jalan juga, harga mahal juga kayak gini tuh, cara desainnya juga salah lah, ya kan belajar juga. Nah ini juga saya jualan ya, mie pedas mampus, wah, ini kan dua-duanya ini saya di targetnya anak sekolah ya itu kampus, ini sekolahan anak SD, dua-duanya nggak jalan karena tadi potensial marketnya terbatas, yang di sekolahan ternyata rame, cuma jam istirahat kan cuma sejam. Pulang sekolah juga nggak dapat lagi. Gitu. Yang di kampus itu juga gitu. Ada libur gitu kan. Ya pada saat libur nggak ada tuh yang masuk karena ini di dalam komplek
atau kampus ya. Di Pur ya kosong gitu kan. Jadi terbatas juga, nggak berkembang juga. Tapi kalau yang ini mie pedas mampus karena nama juga. Karena nama itu doa, mie pedas mampus ya mampus beneran. Makanya buat teman-teman ini di luar ini ya. Jadi kalau kasih nama yang bagus-bagus juga lah. Jadi doa gitu kan. Nah, yang sekarang pasar kita nyari produknya gitu kan. Jadi pasarnya sudah ada, tinggal kita nyari produknya. Contoh kalau sekarang kan situasi sekarang ya pasarnya waktu awal-awal corona, ya, karena kan wabah pandemi COVID-19 ya. Jadi pasarnya masker, baju APD, makanan kesehatan, minuman kesehatan, itu kan ada tuh kebutuhan. Tinggal nyari produknya. Nah, tinggal produk kita apa sih yang membedakan dengan yang lain. Jadi kita juga setelah ada pasarnya ya tadi ada gambaran produknya apa sih, bukan sekedar produk aja ya. Value proposition, jadi ada edit value-nya, ada nilai tambahnya terhadap produk kita. Ini macam-macam, mulai dari tadi produknya harus kualitas nomor 1, ada label halal, ada garansi, ada barcode, itu nilai tambah produk kita dibanding yang lain. Atau harga jual lebih murah gitu kan, ada label halal, ada special price gitu. Itu kan salah satu edit value dibanding yang lain. Lokasi usaha kita strategis, tempatnya gampang, semuanya kalau di kuliner ya. Parkiran luas, tempat di dalamnya muat banyak, itu kan beda dengan atau metode pembuatan. Oh ini bisa dilihatin kayak bretok gitu kan, cara buat rotinya dilihatin. Oh ini higienis, oh memang pembuatannya mau standar kesehatan. Karena pelayanannya oh ternyata bagus, karyawannya ramah gitu kan. Ya tadi kalau komplain ada bisa di handle gitu kan. Jadi produk kita juga bukan sekedar jualan tadi benda, tapi ada nilai-nilai tambah yang tidak dipunyai pesaing lain. Kalau makin banyak nilai tambah kita dibanding yang lain, ya kita akan tadi memenangi peperangan kalau kata Sun Tzu gitu kan. Nah, jadi itu setelah tahu produk, nah tahu pasar, nah jadi kita tadi nanti channelnya ini salah satu beberapa nilai tambah SNI, MUI, Babe Garansi. Nah, ini kan nilai-nilai tambah yang ada di produk kita. Nah, ini kemasan menarik. Ini walaupun keripik kalau dengan kemasan menarik kan jadi bagus. Nah, ini seumpamanya juga buah-buahan ya. Ini menarik lagi gitu kan. Nah, ini di harga jual juga kita mainin di sini. Jadi ada nilai tambahnya di produk kita. Nah, ini juga seumpamanya kenapa orang mau naik Gojek? Ini murah, praktis, dijemput bersih, ramah, banyak ininya nilai tambahnya. Kenapa dia diterima pasar menang tuh sekarang dibanding yang ojek pangkalan ya. Nah, ini juga saya pernah ke Klaten ya. Ini tempat berenang, kolam renang, hiburan. Tapi ya tadi nilai tambahnya tuh bisa airnya bening ya, ada ikan kita bisa foto di dalam. Itu kan beda dengan yang lain gitu kan. Atau abnormal ya. Makanannya kan umum bisa dibuat, tapi kan tadi yang lainnya tempatnya bagus buat nongkrong gitu kan. Banyak nilai tambahnya sehingga ya dia berhasil gitu kan. Nah, setelah tahu ya produk, pasar, sekarang channel jangan salah juga. Nanti salah channel juga nggak jalan. Contohnya saya ada beberapa ya teman, saudara lihat gitu kan, saudara yang buka usaha salah. Oh karena dia ngirit gitu kan, benar udah makannya tradisional. Target marketnya seumpamanya orang perumahan, tapi dia ngirit tempatnya di klaster, di lokasi, di gang, di dalam jalan di dalam itu yang terbatas, cuma 1 RW gitu kan. Ya marketnya ya terbatas, size-nya terbatas, segitu-gitu aja. Ya berapa lama sih orang akan rutin belanja ke sana. Orang luar masuk ya susah karena di klaster. Jadi harus lihat juga tempatnya jangan salah tempat gitu kan. Atau ada tuh saya ada teman yang sukses ya di Kerawang ya, Mas Ari ini expert. Itu bagus, saya sering ajak ke sana. Terus ada yang banyak yang nyontek. Banyak yang gagal, banyak yang berhasil. Saya lihat polanya yang gagal gimana? Ya dia nyonteknya sebagian, tapi yang berhasil dia nyonteknya utuh. Apa yang dia utuh kalau ke sana, kalau yang biasanya untuk cuma rasanya aja, oh saya bisa buat produk ini juga cuma produk. Tapi place tempatnya harus juga perhatikan, price-nya, terus promosinya 4P ya. Jadi pada saat ternyata ini rame ini karena produknya kan mie pedas. Itu kan target marketnya kan berarti pasarnya kan anak-anak sekolah. Sehingga place-nya, tempatnya ya dekat sekolahan, sekitar tempat kursus, price-nya ya harganya mulai dari 7.000, 8.000, baru di toppingnya nanti tambah-tambah. Promosinya lewat IG gitu kan, Instagram. Ya pas lah akhirnya rame. Tapi kalau nyontek tiba-tiba harusnya di dekat sekolahan, nggak taunya di jalan yang rame, ya nggak jalan juga.
kalau salah tempat, salah harga, salah produk. Gitu kan. Jadi harus diperhatikan dua channelnya. Atau sumpamanya tadi channel itu kan banyak juga ya. Kita sumpamanya nih ya, ada offline, kita pakai website, pakai sosial media, jangkauannya kemana gitu kan. Jadi atau lewat marketplace gitu kan. Di marketplace juga harus ngerti mana yang murah-murahan, mana yang kelihatan asli, mana yang lengkap-lengkapan, di mana kita harus naruh produk kita. Gitu kan. Atau di outlet ya tadi tempat juga bisa. Atau di media promosi, pakai apa kita promosinya. Jangan juga salah promosi. Udah lokasinya cuma 5 kilo, promosinya sampai nasional. Ya percuma juga orang mau beli kan kita tidak bisa layani. Jadi itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan kalau untuk memulai usaha ya. Pendekatannya, pertama bisa produk dulu, setelah ketemu produknya tinggal pasarnya apa, atau ada pasar dulu tinggal produknya, yang ketiga channel. Jangan salah 3-3 kombinasinya. Kalau kombinasi dari ketiganya sudah pas, ya insya Allah usaha kita akan jalan. Itu saja tip dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat memulai untuk usaha.